Wow, this man again. Pernah punya bayangan tidak ya? Kalau bahasa Inggris itu huruf awalnya atau bunyi awalnya diawali dengan bunyi eng. Kalau bahasa Jawa kan ada ngaji ya. Lalu kalau ngaji dibaca oleh orang Inggris bagaimana ya? Apa bunyinya ngaji? Ini yang belum pernah belajar bahasa Jawa ya. Kalau orang Barat itu akan membacanya apa? Ngaji. Mereka akan kesulitan dan mereka akan bilang gaji. Nah, ketemu lagi di Castisus Bahasa Inggris. Kali ini saya akan membahas mengenai bunyi. Ya, sesuai dengan urutannya kemarin kita sudah bicara vowels. Sekarang kita akan mengaji akan bicara mengenai bunyi konsonan dalam bahasa Inggris ya. Jadi bunyi konsonan dalam bahasa Inggris. Tadi contohnya adalah bunyi eng di awal, ternyata bahasa Inggris nggak ada ya. Jadi kan ya kesulitan juga kalau bilang ngaji, nanti jadi gaji ya. Baiklah, saya akan mulai dengan bunyi yang ada di dalam bahasa Inggris, yaitu yang pertama itu adalah bunyi teh, deh atau td itu ya. Bunyi teh, deh. Contohnya kalau T ada kata T, to ya. Kalau D ada di kata day, door. Nah, itu TD. Bunyi konsonan deh atau TD ya. Yang berikutnya ini sama tapi ya beda-beda sedikit. Yang kedua adalah bunyi dah. Jadi dan the. Kalau ya hampir seperti T ya, kalau tulisannya ya TH itu. Itu di kata think through ya. Kalau the itu kata the, kemudian then ya. Nah, then itu sudah the. Kalau di tulisan kan th itu ya. Nah, bunyi yang ketiga itu bunyi peh atau pb ya. Bunyi p dan b atau peh. P contohnya di kata peace ya. Power. Nah, kalau bunyi B atau B di kata baby, bag. Nah, B. Selanjutnya bunyi yang keempat, nah ini bunyi ceh. Ceh itu di kata cheap, choice ya. Kalau dikata judge, jungle. Nah, ya, itu tadi bunyi dalam bahasa Inggris ya. Kalau bunyi yang kelima yaitu sh dan z atau z ya. Jadi tulisannya kalau dalam tulisan itu sh itu. Kalau bunyi sh atau bunyi sh itu contohnya dari kata she, shall ya. Kalau bunyi z atau bunyi z itu dikata measure, treasure ya. Agak sulit ya tadi ya, sh sama z. Nah, bunyi yang keenam yaitu bunyi s biasa dan z itu jadi s, z itu. Kalau s dikata see, sell ya. Kata z misalkan ada di zoo, jeep ya, zoo, jeep. Yang ketujuh itu bunyi f sama v ya, kalau f atau f contohnya di fast, for. Kalau di v ya atau v contohnya ada di view, very. Nah, itu bunyi ke-7. Sekarang yang ke-8 adalah bunyi er atau lr ya. Kalau bunyi jadi long, leave ya. Bunyi row, ripe. Nah, itu yang ke-8. Nah, sekarang bunyi yang ke-9 yaitu
yah dan were. Yah, were atau they dan we. Contohnya kalau they, yes, you. Kalau wah atau we, right, week. Ya. Nah, sekarang bunyi yang ke-10 itu en atau n. Kalau bunyi atau ya, mouse, microphone, ya. Bunyi n, no, new, ya. Itu bunyi yang ke-10. Dan satu lagi ini yaitu bunyi yang tadi, bunyi eng, ya, yang di bahasa Inggris itu di depan tidak ada ya. Kan tadi saya contohkan di depan semuanya. Kalau yang eng ini sulit saya mencarikan contoh yang di depan ya. Misalkan ada nge-make, nge-love, ya, nge-write, ya, kan nggak ada. Nah, ya berikan contoh yang di belakang aja ya. Bunyi eng, kalau di depan karena tidak ada bahasa Inggris ya. Bunyi eng contohnya ya, sing, apalagi bunyi eng, bring. Nah ini yang memang uniknya, bunyi eng tidak mungkin di depan kalau bahasa Inggris. Oleh karena itu kalau orang barat mengucapkan eng di depan juga sulit kalau belum belajar. Tadi saya contohkan kalau diminta bilang ngaji, mungkin bilangnya kan gaji. Nah, jauh kan? Ngaji sama gaji. Ya, itulah bunyi-bunyi yang ada dalam bahasa Inggris yang bisa kita pelajari. Ini bunyi, ya. Bunyi itu nanti kalau dalam tulisan bahasa Inggris kan tidak mewakili sepenuhnya bunyi yang dimaksud. Jadi bunyi itu tulisannya mungkin tidak sama dalam bahasa Inggris. Jadi kalau nanti kalian sudah bisa mencirikan kalau bunyi ini, tulisan ini bunyinya begini. Contohnya kalau misalkan ada konsonan TH, tulisan TH, maka kemungkinan itu bunyinya adalah the. Jadi misalkan berpikir itu kan think. Kalau kendaraan militer itu kan tank. Nah, itu seperti think tank. Beda. Think tank. Nah, apa yang ditulis dan yang diucapkan tidak selalu sama. Itulah bahasa Inggris. Maka kita perlu belajar bunyi atau consonant di bahasa Inggris. Nah, ini sekedar ya apa yang kita sampaikan, ini sekedar yang bisa membantu untuk belajar sedikit ya. Nanti bisa dikembangkan lagi. Oke? That's all and thank you very much.